Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita yang berikutnya di tema 4, subtema 1. Nah, sudahkah anak ibu memiliki semangat baru di tema kita yang baru? Alhamdulillah ya nak ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, tema 4 adalah tema terakhir yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini. Oleh karena itu, anak ibu harus lebih semangat dan tetap mempersiapkan segalanya karena setelah habis mempelajari tema 4 ini, insya Allah kita akan masuk ke penilaian akhir semester. Jadi anak ibu harus lebih sungguh-sungguh lagi ya nak. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita harus mengharapkan kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta ilmu-ilmu dari Allah. Nah, untuk itu kita mulai berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita masuk ke muatan matematika di tema 4, subtema 1, yaitu mengenai menyatakan suatu bilangan sebagai penjumlahan bilangan cacah atau biasanya disebut juga dengan kemungkinan penjumlahan. Nah, sekarang anak ibu sudah mempersiapkan semua alat tulis ataukah anak ibu sudah mempelajarinya secara mandiri di rumah? Masya Allah. Nah, untuk memudahkan anak ibu dalam mempelajari apa yang ibu berikan, ada baiknya anak ibu terlebih dahulu membuka bukunya atau dibaca terlebih dahulu sehingga ketika ibu menjelaskan anak ibu lebih memahami apa yang ibu maksud. Nah, baiklah anak ibu, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita yang pertama untuk muatan matematika di tema 4 subtema 1 ya nak. Nah, yang pertama kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah anak ibu menyimak video pembelajaran yang ibu berikan atau setelah kita menjalankan pembelajaran kita hari ini, diharapkan anak ibu yang pertama mampu menentukan jumlah suatu bilangan cacah yang hasilnya telah diketahui. Kemudian tujuan yang kedua, anak ibu juga diharapkan mampu membuat cerita dari penjumlahan dua bilangan cacah yang hasilnya telah diketahui. Untuk itu, ayo siap-siap, kita akan mulai ke pembelajaran kita yang pertama. Nah, adapun untuk bisa membuat atau menentukan kemungkinan penjumlahan dari suatu bilangan cacah yang hasilnya telah diketahui, anak ibu harus mengetahui langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita itu kan ingin menentukan kemungkinan dari suatu penjumlahan ya nak. Nah, penjumlahannya itu ini ya, ibaratkan A ditambah B sama dengan C. C-nya ini hasilnya telah diketahui di dalam soal. Jadi ini nanti sudah diketahui. Jadi anak ibu hanya menentukan nilai A dan nilai B. Itulah yang dinamakan kemungkinan penjumlahan. Jadi kemungkinan penjumlahan itu maksudnya anak ibu menentukan dua bilangan yang memungkinkan hasilnya dari bilangan cacah yang telah diketahui. Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, untuk mendapatkan bilangan yang pertama itu bisa saja A atau B, salah satu di antaranya. Tentukan bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Maksudnya, anak ibu harus tentukan angka yang lebih kecil dari si C ini untuk nilai A dan B-nya. Terserah ya. Kemudian, untuk bilangan yang kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, ibu akan masuk ke contoh soal ya nak. Siapkan alat tulisnya ya. Misalkan, kemungkinan penjumlahan itu soalnya begini ya, selalu seperti ini. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 100 misalnya. Ini maksudnya
Berapa ditambah berapa, bilangan berapa ditambah bilangan berapa, yang jika dijumlahkan hasilnya 100. Tugas anak ibu adalah mencari bilangan dua-duanya ini. Ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua. Boleh nggak Bu, bilangan B dulu atau A dulu yang kita tulis? Boleh, terserah yang mana saja yang kita mau. Sekarang Ibu berikan contoh. Langkah yang pertama, tentukan bilangan yang lebih kecil dari 100. Contoh, bilangan yang lebih kecil dari 100 berapa? Bisa 50, bisa 90, bisa 99. Nah, sekarang Ibu mau misalnya 60. Ibu tentukan bilangan yang pertama 60. Menempati posisi A. 60 ditambah berapa sama dengan 100. Nah, setelah kita menemukan atau menentukan satu bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui, ini Ibu contohkan 60, untuk bilangan yang kedua ini, caranya mudah. Tinggal kurangi saja 100 dikurangin dengan bilangan yang kita tentukan. Bilangan pertama tadi, 60. Dapatlah dia 40. Artinya, bilangan yang kedua ini diisi dengan posisi 40. Gitu. Lagi-lagi misalnya Ibu berikan contoh lagi ya biar anak Ibu tambah paham. Misalnya titik tadi 100 ya. 100 tadi angka pertama Ibu tentukan 60. Boleh enggak 60 Bu? Ya boleh, apa saja. Tapi lebih kecil dari 100. Misalnya 90 Bu. Boleh. 90 ya. Tapi nggak mau di depan, di belakang. Boleh, 90-nya di belakang. Taruh sini. Titik-titik ditambah 90 sama dengan 100. Berapa ya angka keduanya ya? Mudah saja ya. Untuk angka kedua, tentu kita kurangi 100 tadi yang diketahui dengan bilangan pertama, 90. Hasilnya 10. Berarti 10 ini akan menempati posisi yang bilangan kedua. Nah, ini dia Ibu tulis. Mudah ya? Lagi Bu. Contoh lagi misalnya Ibu punya titik-titik sama ditambah titik-titik sama dengan 250 Bu. Boleh aja berapapun angkanya asalkan tahu cara ngerjainnya, pasti anak Ibu mudah mengerjakannya. Jadi anak Ibu fokus ke bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jangan lihat kosongnya gimana ini, pusing, jangan. Lihat dan latihan. Angka pertama Ibu tentukan bilangan yang lebih kecil dari 250 berapa ya. Ibu cari angka yang mudah aja biar nguranginnya gampang. Ya udah Ibu buat aja 100. 100 ditambah berapa sama dengan 250. Oh iya, bilangan yang ini berarti caranya tinggal kurangin saja. 250 kurangin 100. Oh iya, 150. Nah, kita tinggal tulis di sini. 150. Lagi misalnya disuruh dia kemungkinannya lebih dari 1. Oh boleh, sama aja. Misalnya titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 250 ya. Dia mau lebih dari 1. Ya udah Ibu buat aja di sini 200. Biar mudah ya kan? Nah sekarang kita kurangi. 250 dikurangin dengan 200. Dapatnya 50. Nah, sini. Mudah kan? Mudah, insya Allah Ibu yakin anak Ibu bisa semua. Tinggal latihan saja agar lebih memahirkan kembali apa yang Ibu jelaskan. Contoh lagi misalnya, tiba-tiba diketahui begini. Titik-titik ditambah 100 sama dengan 300. Mudah ya? Untuk mengetahui salah satu bilangannya, tentu anak Ibu setelah mempelajari yang tadi Ibu ajarkan, tahu cara mencari bilangan ini. Yaitu dengan cara mengurangi bilangan yang telah diketahui dengan bilangan yang salah satu penjumlahannya. Seperti 200, begitu ya. Begitu juga jika penempatannya dibalik, sama saja. Misalnya titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 400. Misalnya Ibu punya di sini 250. Untuk mencari yang ini
Sama juga caranya, tinggal kurangi saja dengan yang ini. Gitu. Paham ya anak ibu? Paham, insya Allah anak ibu mudah memahaminya ya. Mudah-mudahan setelah kita berdoa tadi, Allah berikan kemudahan untuk anak ibu memahami apa yang ibu jelaskan. Nah, ternyata selain bentuk yang ibu jelaskan tadi, ada soal cerita ya nak. Nah, biasanya soal cerita ini berkaitan dengan penjumlahannya. Contoh seperti yang ada di buku tema anak ibu. Silahkan anak ibu buka halaman 37 di Ayo Berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah 5 kemungkinan. Nah, dari cerita yang telah tadi ibu bacakan, kalau ternyata ayah si Udin mau merapikan pagar rumah, ternyata batu batanya kurang. Dia butuh batu bata 980 buah. Namun, ayah telah memiliki di rumah dan sisanya harus dibeli. Berapakah kemungkinan yang mungkin ayah miliki dan ayah harus beli untuk mendapatkan hasil batu batanya tadi menjadi 980 buah? Nah, sama saja seperti cara yang ibu jelaskan yang tadi ya nak. Kita tentukan bilangan pertama atau yang dimiliki di rumah. Kita anggap barisan yang pertama ini yang telah dimiliki di rumah Pak Udin. Yang ini yang harus dibeli Pak Udin ya. Nah, sekarang Ayah Udin gitu ya. Nah, sekarang tentukan satu bilangan yang lebih kecil dari 980 gitu. Bilangan yang lebih kecil dari 980. Berapa? Anak ibu boleh menentukan angka yang mudah anak ibu pahami. Untuk bisa mendapatkan hasil pengurangan juga yang mudah anak ibu kerjakan. Misalnya anak ibu mau 100 aja yang telah dimiliki di rumah. Berarti sisanya harus dibeli kan? Nah, yang harus dibeli ini anak ibu harus kurangi dari bilangan yang telah diketahui dengan bilangan yang pertama anak ibu telah tentukan tadi. Berarti sisanya adalah 880. Begitu ya nak? Apakah anak ibu sudah paham apa yang ibu jelaskan? Nah, itu semua begitu terus sampai anak ibu dapatkan hasilnya 980 dengan 5 kemungkinan. Boleh angkanya berapa saja, tapi kalau di total hasilnya 980. Dan anak ibu boleh tentukan angka yang mudah bagi anak ibu. Jadi, dalam menentukan bilangan pada hasil penjumlahan 2 bilangan caca yang hasilnya telah diketahui ini, anak ibu bebas memilih angkanya ya nak ya. Bebas memilih angkanya tanpa harus menentukan angkanya yang sulit. Anak ibu juga boleh tentukan angka yang mudah bagi anak ibu. Sehingga mudah dalam pengurangan angka keduanya. Nah anak ibu harapkan penjelasan yang ibu berikan hari ini mampu memahami, memberikan kemudahan bagi anak ibu dalam melewati pembelajaran kita di tema 4 subtema 1 ini. Nah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, anak ibu harus menentukan 2 bilangan cacah dari hasil yang diketahui. Langkah yang pertama, bilangan pertama ditentukan dari menentukan angka yang lebih kecil dari bilangan yang telah diketahui. Kemudian, untuk bilangan yang kedua, anak ibu silakan mengurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama yang telah anak ibu tentukan tadi nilainya. Untuk memudahkan, anak ibu bisa menentukan bilangan yang mudah bagi anak ibu atau bilangan yang sifatnya kecil. Jadi tidak terlalu rumit dalam pengurangan. Ibu akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Ibu berharap anak ibu dapat mengambil manfaat dari penjelasan yang telah ibu berikan. Ibu tutup pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.